Salim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani saghira. Ulangi. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, berikan salawat salam kepada penghulu Nabi Muhammad, salawat yang mengampuniku wan kuitanku, salawat yang mengasihinya seperti lagi halusku, duduk manis basangga batis, sembah sujud sambil menangis, mun ingat kuitan batangis-tangis, hati nang karas sudah tak kikis, hati nang karas sudah tak kikis. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Aku ingat nasihat guruku, kasih kuitan takkan terbalas, sahibar surah Fatihah amalku, mudahan kasih amal terbalas, mudahan kasih amal terbalas. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sbit ala qiraati wa amali minas solihin ila hadratin nabiyil mustafa wa walidayya wa walidayya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tetapkanlah semua bacaan dan amal solehku Kau hadiahkan pada Nabi Muhammad pilih, wan mama abahku, wan mama abahku. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kuitanku, kasihanilah seperti lagi halusku,
seperti lagi halusku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani saghira. Rabbik firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah ridho. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani saghira. Alhamdulillah. Amin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ullahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani bi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Khatir wa Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkabul segala hajat-hajat kita. Allah selalu merestui, meredai keadaan-keadaan kita, dimasukkannya kita ke dalam orang-orang yang mardiyah, yang mendapatkan keredaan Allah Azza wa Jalla di dunia dan akhirat. Dibersamakannya kita bersama penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mun kada paham panguru jar teh Pak, rakawae. Iya kala. Ada Pak lu enak masuk polisi. Pak polisi jar, Pak lu ada pendaftaran. Apa pendaftaran? Lulusan apa ikam aja polisi? Lulusan lulusan SD aja ulun Pak polisi aja. Kada kawa aja polisi. Harus lulus SMA. Tapi ulun Pak polisi bisa menyanyi lagu India Pak polisi aja. Kena bisa juga aja polisi. Jadi polisi ini bukan hebat penyanyian polisi India. Nah kawa bingung Pak lu. Kada kawa juga paham lagi Pak lu ini. Daripada kan bisa. Kada kawa juga wah polisi ini pilih kasih jar Pak lu ini. Iyalah. Nah kada kawa paham kada kawa kayak Pak. Iyalah. Nah Paloi itu seperti Paloi lah keadaannya, tidak bisa diutak-atik. Minggu kemarin dalam Jala'ul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan ketuhanannya lah, sampai beliau mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi Musa disebut dengan di dalam Al-Quran wa kalamallahu Musa takliman. Allah pun berfirman, berkalam kepada Nabi Musa alaihissalam secara langsung. Nah, ini kelebihan Nabi Musa. Bagaimana pembicaraannya kepada Nabi Musa? Tentu tidak ada huruf, tidak ada suara. Kada paham lun guru yang kayak palu tadi itu kada paham. Yalah. Nah, tapi kita kan menjelaskan masalah-masalah seperti ini berulang-ulang.
karena di waktu lain ada lagi. Bagaimana sih Tuhan berfirman tidak ada huruf, tidak ada suara? Iya, kalau kita mendengar langsung suara Allah, tubuh kita ini tidak mampu. Wujud kita ini tidak ada mampu. Alam semesta ini tidak ada dirancang untuk mampu mendengar langsung kalam Allah. Tidak ada. Gelombangnya lain. Pernah pian memasukkan apa tuh? Gelombang apa langsung terbakar ya lah. Ya kalak. Nah, karena sanggup. Nggak sanggup. Makanya ketika Musa ingin melihat Tuhan, umat Nabi Musa ingin melihat Tuhan, apa yang terjadi? Hancur enggak? Hancur, gunung hancur. Nggak ada alam ini sanggup menampakkan zat Allah aja wajalla. Jadi kalau ada orang melihat Allah, bukan melihat Allah itu dengan mata zat ini lain, tapi dengan basiro. Kalau dalam Fathur-Rabbani itu kita merasakan, yalah, merasakan sir rahasia Allah aja wajalla pada diri kita. Lalu kita seolah-olah melihat Allah seolah-olah. Dalam hadis Nabi, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau, wajar Jibril, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Tuhan. Seolah-olah engkau melihat Tuhan. Jadi Jibril ya kada pernah melihat Tuhan lagi. Ya kah? Nabi Muhammad pun disebut dalam Al-Quran melihat Allah dengan pu'at namanya. Ya lah, kita tidak bisa melihat Tuhan kecuali dengan pu'at. Pu'at itu hati yang paling terdalam. Masya Allah, luar biasa. Mengisahkan itu kada terbaca lagi kitab. Ya lah. Karena sambil tunggal dikitan. Kayak itu pang kita belajaran anune ndak bisa pang segamblang semuanya disebutkan. Ndak ngerti kita. Makanya perjalanan karena masalah ini karena bertalian dia hubungan satu dengan akhirnya kita paham, mudah-mudahan kawa sempurna pemahaman. Kayak pian toh. Nang belum pernah naik haji lah. Dengan orang yang pernah naik haji itu jauh benar lah guru lah bedanya. Ujar nang pernah naik haji gampang banget naik haji. Ujar nang belum pernah naik haji gampang lah. Mau kayak apa aja? Ndak bisa dibayangkan kayak apa aku bisa mengumpulkan duit. Sekarang berapa 55 juta ya lah. Asa seumuran ulun guru ajar melihat 55 juta itu tidak pernah. Cuma ulun pernah melihat, nah orang sapi ini harganya 25 juta kau membayangkan. Ya ulun melihat langsung duit itu kada pernah guru ulun. Mengumpulkan di rumah asakara kau membayangkan ulun bisa naik haji. Tapi kata orang yang naik haji tadi, dulu ke aku kayak itu juga. Ndak pernah melihat uang menabung. Tiba-tiba kawa menabung untuk ongkos biaya naik haji, diberikan Tuhan rezeki. Iyalah, sedikit demi sedikit. Kayak itu juga keyakinan kepada Allah. Keyakinan kita ini sebenarnya nanti ilmu itu tersimpul di satu aja, keyakinan namanya. Tapi keyakinan itu terbagi 3. Kemarin apa? Ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Itu aja. Makanya yang penting kita dengarkan, rancaki mendengarkan. Yalah. Nah, akhirnya Allah memberi hidayah kepada kita. Walahu kalam yusma'u wa yufhamu lima sumi'a Musa kalamallahu azza wa jalla kadat nafsuhu. Ketika Nabi Musa mendengar kalam Allah, maka Nabi Musa yusma'u, didengarkanlah oleh Nabi Musa sekidmat mungkin. 5 sami'a Musa pun mendengar kalam Allah, kalam perkataan Allah itu yang tidak ada huruf, tidak ada suara. Tapi Nabi Musa mengetahui itu adalah firman Allah. Tidak bisa dibayangkan dalam pikiran, tidak bisa disirkan di dalam hati pun tidak tahu. Tapi Nabi Musa mengerti. Seperti
Nabi Muhammad mendengarkan firman Allah, mendengar suara lonceng keras, beliau bahkan sampai pingsan, tapi setelah bangun beliau mengerti Allah berfirman kepada beliau. Nah itu kan tidak buruk, tidak ada suara tuh. Wa waqa'a ala wajhahu min haibatihi. Yang dirasakan oleh Nabi Musa adalah merasakan dahsyatnya Allah, sehingga dia terhadap dirinya pun dia tidak merasa lagi ada. Iyalah, nang ada itu kehebatan Allah aja. Nah kayak itu orang bertemu lawan Tuhan, nah kayak Nabi Musa, ndak ada lagi diri ini, ndak ada lagi, yang ada itu hanya Allah. Apa maksudnya? Bukan dirinya ndak ada lagi, tapi ndak ada lagi yang dirasakan. Yang dirasakan hanya kehebatan Allah aja wajalla. Kayak apa guru tuh ndak bisa ngerti, kayak ini aja sudah. Pian pernah melihat bebinian bunga selewat di muka pian di jalanan. Pian tengangan ya kalak ngangak tak ditapak bini diga. Oh iya ya kalak takajut iyalah. Merasa lah pian waktu itu pian ada atau apa saya merasa lagi kalak. Nang pian terasakan ada terpesona iyalah. Tapi ini Nabi Musa ini terpesona dengan Allah aja wajalla. Nah, kayak payah lagi, terserah aja sudah kalau kau paham, kayak itu pang sudah. Sami'a kalaman, ma sami'uhu min qabli. Dia merasakan kehebatan itu juga sebagaimana yang terjadi sebelum ini. Ketika Nabi Musa merasakan firman Allah kepada dirinya. Ja'a ala da'fil basariyah. Maka seketika itu Nabi Musa merasa kelemahan basar tubuhnya tidak ada lagi. Lemah tubuhnya, tidak berdaya apa-apa lagi. Masya Allah, fahaddaha faba'asyallahu ilaihi malakan fa'aqamuhu. Sampai Musa hendak terjatuh ketika itu, tidak lagi merasakan tubuhnya hendak jatuh. Lalu Allah mengutus kepada malaikat, kepada Nabi Musa malaikat untuk menahan tubuhnya supaya tidak jatuh. Jadi terkesima kah? Terkesima itu kan orang terkesima itu tidak ingat apa-apa, mau jatuh. Akhirnya malaikat mengutus, Allah mengutus malaikat untuk menahannya. Wa wada'a ihda yadaihi ala sadri. Tangannya pun diletakkan Nabi Musa ke tempat sini tangannya. Wal uqra wara'a zuhri. Sementara tangan kirinya ke belakang. Jika kita itu berjalan terundur-undur kah, mencari pegangan ke belakangnya lah. Nah model kayak itu. Tapi ditahani malaikat loh, terdiam main lagi ya lah. Nah terkesima beliau. Begitu merasakan kedahsyatan, kekagumnya kepada Allah. Waqawa qalbuhu wa ahdara aqluhu. Maka Allah menguatkan hatinya. Hatta qadara alal qiyam, sehingga dia mampu berdiri. Wa ahdara aqlahu hatta aqala kalamuhu wa fahmuhu. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa yang menjadikan Nabi Musa dapat memahami maksudnya. Wassaha lahu jalika ba'da an qamat kiamatku wadaqat alahil ardi birahbiha. Terasalah tidak ada lagi alam ini, menyempitlah semua alam ini. Yang dirasakannya hanya keagungan dan kehebatan Allah Azza wa Jalla. Itu saja yang dirasakannya. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, amarahu bil mada ila fir'auni wa qaumihi wa ayyakuna rasulan ilaihim. Ketika itu Allah mengangkat Nabi Musa sebagai rasulnya, sebagai utusannya untuk berdakwah kepada Fir'aun dan kelompoknya. Ayo pian, Fir'aun ini ganas bisa memakan manusia. Ayo disuruh Tuhan berdakwah kepada Nabi Musa, kepada Fir'aun. Nah, sedangkan Fir'aun tuh ayahnya angkat Nabi Musa alaihi salam. Maka dapat kesimpulan orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat Allah, pasti dia merasakan haibah, kehebatan Allah Azza wa Jalla.
pasti dia merasakan kehebatan dan keagungan Allah aja wajah. Orang yang jauh dari Allah, dia tidak pernah merasakan kehebatan dari Allah aja wajalla. Jika kita ingin dekat dengan Allah, maka bahasa Banjar, janaki Allah, dekati Allah, perhatikan Allah. Di sekeliling alam semesta ini ada Allah dalam arti maknawi, dalam arti makna, maka kita akan mengerti, dan disitulah kita merasakan kehebatan Allah. Sehingga syariat mengajarkan kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai la haula wala quwata illa billah, sampai hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tidak lain ucapan-ucapan itu karena sesungguhnya harusnya kita merasakan kehebatan Allah aja wajalla. Nah itu, jadi syariatnya sudah ada, johirnya sudah ada, tapi kita tidak mengerti. Kita mungkin membaca aja, asal baca aja lah. Syukur juga terbaca, nah kalau pernah membaca bang. Nah itu. Jadi kada perlu baharatan, kada perlu hebatan. Jadi ada buah kisah jar garbus, abahku hebat benar lu ya. Kenapa jar paloy? Abahku tuh ajudan gubernur. Jadi kemana-mana diselamani orang. Karena kenapa? Sebelum menyelamani gubernurnya menyelamani abahku dulu jar. Hebat kalau abahku tuh jar siapa? Jar garbus. Boh jar sirawin. Hebat abahku. Abahku itu kesana kemari orang minta tanda tangan. Oh kenapa jar? Abahku tuh imam dilanggar. Akan-akan bila sholat tarawihnya mencari tanda tangan, non imam rajin tanda tangan. Bah itu kada denang hebatnya coba loy. Abahku hebat lagi coba loy. Ini baharatannya kada bagus lah. Kenapa loy jar anu garbus lawan siapa si rawin? Abahku tuh kemana aja sidin dikerumbuni bebinian jar. Artinya bebinian perempuan semuanya datang lawan abahku tuh coba loy. Hebat kalau abahku tuh raja bebinian galak. Boh bisa kayak itu, kenapa jadi abahnya kayak itu? Karena abahku aja paling gawian sini berjual BH di pasar. Gue berjual BH jadi BH itu yang mana pak? Berjual BH jadi datang terus bebinian ada sini lah. Nah baharatan juga akhirnya kada ada hebatnya lah. Jadi kita paham agama itu bukan ilmu baharatan kada. Ya kalau lah ternyata agama itu adalah ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu tasawuf mu hebat, pelajaran tasawuf apa gerang hebat ya tasawuf tuh. Bakal kancangan baharatan lain hebat. Mbah di dalam sakanya tasawuf itu adalah ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah aja wajalah. Kayak apa dekat dengan Allah, mengenali Allah sedekat-dekatnya. Oh, bukan untuk hebat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin taji abdalin sholatan tubarikuna biha rizqa wa amala sholih wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat wan keberkahan kepada Nabi Muhammad penghulu karunia, suatu salawat yang memberkahi kami dengannya akan rezeki dan amal soleh. Salawat wan keberkahan pada kulanya wan papadaannya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau pemberi maaf yang mulia, menyukai kemaafan. Maafkanlah atas segala kesalahanku.
Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min saqatika wan nar. Aku mohon ridhomu wan surgamu, dan aku berlindung padamu dari kemarahanmu dan dari dimasukkan pada api nerakamu. Allahumma sholli wa barik Muhammadin tajin abdolin salatan tubarikuna biha rizqa wa amala sholih